khairat. Alayah wal makna wallahu a'lam bimradih. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilusus segenap pengurus beserta jamaah musalla Nurudin yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya robbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadah salat maghrib berjamaah dan disambung dengan ibadah talabul ilmi, dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nurudin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah kajian ilmu fikih. Ilmu yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Baik ibadah vertikal maupun ibadah sosial. Itu semuanya diatur di dalam ilmu fikih. Namun sebagaimana biasa sebelumnya kita awali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Kita bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanin, i'tidal tumanina, sujud dua tumanina, duduk tumanina, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Alhamdulillah, rukun wudunya dan rukun sholatnya sudah hafal. Nah berarti selain yang rukun itu namanya sunnah. Tuh. Di dalam wudu ada sunnah-sunnahnya, di dalam sholat juga ada sunnahnya. Bahkan di dalam sholat, sunnahnya itu ada 2 macam. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad secara globalnya cuma ada 2. Yang pertama doa kunut, ya berikut rangkaian-rangkaiannya. Ya. Setelah atau di dalam sholat subuh, ya.
yang kedua tahiyat awal. Ya, berikut rangkaian-rangkaiannya pada sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar. Ya, karena yang ada tahiyat awalnya yaitu 4 sholat, ya, 4 waktu. Dohor, asar, maghrib, dan isya. Subuh tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat. Tuh. Dan juga di sini dijelaskan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, far'un yundabu ta'jilu sholatin walau isa'an li awwali waqtiha li khabarin afdalul a'mali as-sholatu li awwali waqtiha. Yang artinya sunnah hukumnya ta'jilu sholatin. Ya, jadi sholat itu harus buru-buru. Artinya buru-buru di sini bagaimana? Harus di awal waktu. Itu sunnah. Ya, afdal berarti walau isa'an, sekalipun sholat isya. Sholat isya kan waktunya panjang, ya. Dari mulai isya nih jam 7 lewat 9 kalau nggak salah, ya. Dari mulai jam 7 lewat 9 tuh isya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Tuhan panjang itu waktu isya. Jadi walaupun sholat isya waktunya panjang, tetap afdolnya itu di awal waktu. Jangan sampai tidur dulu, kan. Ya, bahkan jadi tidur, hukumnya tidur sebelum sholat isya itu makruh hukumnya. Ya, jadi kalau kita ingin, ya, tidak terkena hukum makruh, maka jangan sampai tidur dulu sebelum sholat isya. Itu makruh, ya. Apalagi setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat asar, nah itu tidur yang dilarang. Nah berarti dari setelah sholat asar sampai sholat isya di situ tidak ada tidur. Ya. Juga setelah sholat subuh, sampai setelah sholat duha baru boleh tidur. Ya. Nah itu tidur yang dilarang, ya, waktu tidur yang dilarang. Jadi yang pertama setelah sholat asar jangan sampai tidur. Nah itu kalau tidur tiap hari, umpama tidur terus sering tidur setelah sholat asar, nah itu akibatnya akalnya akan hilang. Gitu. Jadi akalnya akan hilang. Akal siapa? Akal orang-orang yang rutin tidur setelah sholat asar. Tiap hari umpamanya sekali-kali sih nggak masalah kalau umpamanya sangat ngantuk, ya, terlalu ngantuk gitu kan. Habis kecapean kerja, tapi jangan tiap hari, ya. Kalau tiap hari memang ini akibatnya akan hilang akal. Naudzubillah, ya, ini jadi orang gemblung. Nah, itu akibatnya, ancamannya. Nah, kalau setelah sholat maghrib bagaimana ancamannya? Tuh, kalau setelah sholat maghrib tidur, ya, pokoknya maghrib jam 6 kurang nih, ya, jam 5.57. Jam 6 umpamanya sholat maghrib, terus 6:15 tidur sampai isya. Ini juga bahaya. Bahayanya apa? Nanti, ya, bahayanya kalau sering-sering tidur setelah sholat maghrib, maka berarti akan susah tidur nanti di malam hari, gitu. Oh, sulit tidur, kan itu nggak enak tidur, ya. Nggak tidur itu kan, masya Allah, ya. Itu bukan nikmat namanya. Ya. Bawahnya, waduh, jam 1, jam 2 juga masih nggak tidur, nggak bisa tidur lah. Nah itu akibatnya seperti itu, ya, kalau kita sering-sering tidur setelah sholat maghrib. Setelah sholat subuh bagaimana? Nah, kalau tidur setelah sholat subuh, nah ini yurisul fakro, artinya akan mendatangkan kefakiran, akan mendatangkan kemiskinan. Jadi masya Allah, ya, kalau kita tidak ingin miskin, tidak ingin fakir, ya, artinya ingin jadi orang kaya, jangan sampai tidur setelah sholat subuh. Nah lalu jam berapa kita tidur? Yang baik, yang bagus.
Di siang hari tidur yang bagus itu sebelum dohor, ya kira-kira jam 10 tuh itu bagus. Atau setelah sholat dohor itu pun bagus ya, itu di siang hari. Ya, itu tidur yang bagus di siang hari. Sebelum duhur dan setelah duhur. Nah, itu waktu tidur yang bagus. Di malam hari bagaimana? Di malam hari waktu tidur yang bagus setelah sholat isya. Ya, lebih bagus lagi setelah sholat witir. Itu lebih bagus lagi. Umpamanya kita sholat isya nih ya, qobliyah isya, terus sholat isya, ba'diyah isya, langsung sholat witir 3 rakaat baru tidur. Nah itu hebat berarti. Nah itu afdol namanya. Jadi minimal setelah sholat isya tidur malam. Bahkan menurut medis ya, medis nih, jangan sampai lewat jam 11 kita belum tidur, jangan. Artinya jam 11 harus sudah tidur. Jam 8, jam 9, ya itu bagus. Kenapa? Nah, tidak boleh, menurut medis ini tidak boleh lewat dari jam 11, kita masih belum tidur. Karena, nah itu kan waktu hati membersihkan kotoran-kotoran ya, liver namanya. Liver itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, di dalam liver terutama sekali. Nah itu waktunya jam 11 sampai jam 1. Ketika seseorang terlelap tidur atau tidur nyenyak, baru itu liver bekerja membersihkan kotoran-kotoran. Ya. Dan organ tubuh manusia ini menurut medis ya, organ tubuh manusia yang paling banyak fungsinya adalah liver. Sampai 500 fungsi katanya. Jadi fungsi liver itu 500, kan luar biasa. Ya. Kalau jantung kan fungsinya cuma 1, jantung ya, memompa darah. Nah, itu jantung cuma 1. Ginjal katanya cuma 2 fungsinya. Ya. Berarti yang paling banyak fungsinya adalah liver. Liver itu kalau bahasa lainnya apa, hati ya. Liver itu hati gitu. Jadi hati yang paling banyak fungsinya organ tubuh kita ini. Ya Masya Allah. Berarti kalau liver kita rusak, ini nanti termasuk ya daya pikir kita akan melemah. Nah, itu salah satunya. Ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang lainnya kalau liver kita rusak. Makanya cara menjaga liver kita adalah ketika tidur malam jangan sampai lewat jam 11. Nah, ya jadi sekalipun sholat isya, nah itu sholatnya afdolnya di awal waktu. Contoh sekarang sholat isya umpamanya mulai masuknya jam 7:09 kalau nggak salah. Nah berarti ya jam 9:04 atau lewat 20 atau setengah 8 kita harus sudah sholat isya. Nah itu yang afdol ya, walaupun waktunya panjang sampai masuk waktu subuh. Tuh. Kenapa sih kita dianjurkan ya, diperintahkan, disunahkan supaya sholat 5 waktu itu di awal waktu? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda Rasul, afdalul a'mali as-sholatu li awwali waktiha. Nah, jadi artinya ibadah yang paling afdal, amalan yang paling afdal adalah sholat awal waktu, ya, sholat pada awal waktu. Itu kan luar biasa, ya. Bahkan ya, Al-Quran ya, firman Allah dalam Al-Quran yaitu fastabiqul khairat. Nah, ini Al-Quran. Artinya apa nih fastabiqul khairat? Artinya berlomba-lombalah di dalam kebaikan, ya. Nah berarti ini kalau kita sholat, salah satunya berlomba-lomba di dalam kebaikan adalah sholat di awal waktu. Tuh, ya berarti kalau kita continue ya, setiap sholat 5 waktu pada awal waktu, nah berarti kita mengamalkan ayat Al-Quran yang bunyinya, yang bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya adalah fastabiqul khairat.
Nah, ini salah satunya ya, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sholat 5 waktu pada awal waktu. Tuh. Terus ya. Wal jama'atul qalilatu awalal waqti afdalu minal kasirati akhirahu. Yang artinya sholat berjamaah walaupun jamaahnya sedikit tapi awal waktu gitu. Umpamanya sholat isya jam 7:15 atau setengah 8 kita sudah sholat isya, jamaahnya cuman satu baris juga kurang umpama nih. Nah, dibandingkan dengan sholat berjamaah isya atau sholat isya berjamaah jam 10 atau jam 11 apalagi, nah walaupun penuh ini musola ya, sholat isyanya jam 11 berjamaahnya tapi musola penuh, dibandingkan dengan sholat isya berjamaah jam setengah 8 walaupun jamaahnya hanya satu baris atau bahkan kurang, nah itu lebih afdol ya, lebih utama daripada sholat isya berjamaah jam 11, jam 10 walaupun jamaahnya banyak ya, memenuhi musola. Masyaallah ya. Dan juga kita ya, ketika kita sholat di awal waktu itu termasuk kepada ayat wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Nah, ini Al-Quran ya. Jadi salah satu amal ya, bersegera menuju ampunan dari Tuhan adalah sholat 5 waktu di awal waktu. Itu kan banyak ini yang merintahkan Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya yang merintahkan sholat di awal waktu itu banyak. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan sholat di awal waktu itu juga sangat banyak ya. Kenapa? Sholat ya di awal waktu termasuk dalam ayat wasari'u ila magfirah dan juga fastabiqul khairat, karena wassalatu minal khairat wasababul maghfirah, nah, atau wasababil maghfirati, karena sholat itu termasuk kebaikan, termasuk amal baik dan juga menjadi penyebab pelakunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dari Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, sa'altu nabiyya, aku bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali afdalu, wahai Rasul, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama? Qala, Rasul menjawab, as-sholatu li awali waktiha, sholat pada awal waktu. Masya Allah ya, jadi nah makanya ini sunnah hukumnya ya, sunnah. Begitu masuk waktu, nah kita sunnah bersegera berwudu ya, bersegera ke musola untuk mengikuti sholat berjamaah. Ada yang harus diakhirkan ya. Nah, itu siapa? Wa yuakhirul muhrimu sholatal isya'i wujuban li ajri khawfi fawati hajjin bi fautil wuqufi bi arfata. Nah, bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah mau wukuf di Arfah tuh. Ini mah mereka mah wajib mengakhirkan sholat isya. Ini wajib ya. Jadi sholat isyanya tuh orang-orang yang sedang ihram, yang mau wukuf di Arfah tuh, itu wajib diakhirkan sholat isyanya. Alasannya kenapa wajib diakhirkan? Karena kalau tidak diakhirkan takut wukufnya ketinggalan gitu ya. Jadi takut wukufnya ketinggalan, khawatir. Ya. Nah, karena kenapa? Kalau ketinggalan wukuf, nah ini kan berabe, ya.
Berapa ini? Harus nunggu tahun depan lagi. Karena yang namanya wukuf itu setahun sekali. Ya wukuf mah adanya. Tapi kalau sholat kan, nah dikodok juga dikodok juga bisa kalau sholat. Itu alasannya. Kenapa? Ya. Jadi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, diantaranya karena mau wukuf di Arafah, maka itu mah wajib sholat isya-nya diakhirkan. Ya udah jam 4 nggak apa-apa sholat isya, gitu kan? Yang penting tidak ketinggalan wukuf di Arafah. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana kalau umroh? Nah, umroh mah jangan. Ya, kalau hanya umroh. Karena kalau umroh doang kan tidak ada wukuf. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh, nah itu tidak ada wukuf di Arafah. Makanya orang yang umroh nih ya, yang sedang ihram umroh, nah itu jangan sampai mengakhirkan sholat isya. Gitu. Karena kenapa? Ya karena yang namanya tawaf sa'i itu nggak bakalan ketinggalan lah. Ya walaupun sholat isya-nya di awal waktu. Tapi kalau haji ya mau wukuf di Arafah, nah itu takut. Waduh, kalau isya-nya awal bisa-bisa nih wukuf ketinggalan. Nah, makanya wajib diakhirkan sholat isya-nya seperti itu. Kalau kita yang Indonesia, nah awal waktu semuanya. Ya, itu afdal gitu. Kenapa? Karena alasannya juga ya, kena alasan yang kedua, karena mengkodo haji itu waduh sulit gitu kan. Mengkodo haji itu sulit gitu. Tidak sebagaimana mengkodo sholat. Ya kalau kodo sholat kan gampang sebentar ya. Kodo sholat isya umum nih. Berapa menit paling lama 5 menit ya, 4 menit. Nah itu sholat kita lah ya, antara 4 menit 5 menit kalau sholat yang 4 rakaat. Terus kalau wasolatu tu'akharu lianaha halu min masaqatihi ya. Dan sholat itu kenapa harus diakhirkan sholat isya? Karena yang namanya sholat mah nah itu ashalu lebih gampang daripada haji gitu. Kalau haji kan lama gitu kan, dari mulai tawaf sa'i kan ada setelah wukuf ada malang jumroh segala macam. Jadi prosesnya lama itu. Kalau ibadah haji ya, nggak cukup 5 menit gitu. Kalau sholat kan 5 menit cukup gitu. Terus siapa lagi yang wajib diakhirkan sholatnya? Di samping atau setelah orang yang sedang haji, sedang wukuf. Wa yu'akhiru aidon wujuban man ro'a nahwa gorikin aw asirin lau an qadahu kharajal waktu. Juga masih ada orang-orang yang wajib diakhirkan sholatnya. Bukan sholat isya aja nih mah, sholat apa aja ya ini mah berarti. Nah, siapa? Yaitu orang yang melihat umpamanya orang yang tenggelam. Waktu dohor umpamanya, waktu dohor sudah masuk nih. Sementara ada yang tenggelam, butuh pertolongan. Nah ini berarti wajib menolong orang yang tenggelam. Ya, menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam itu lebih wajib daripada sholat. Ya, kenapa? Alasannya sama. Kalau sholat kan bisa dikodok. Kalau nyawa hilang kan nggak ada kodoknya itu. Kalau udah hilang nyawa kan masalah nggak bisa kembali lagi, nggak bisa dikodok gitu. Jadi makanya kalau kita umpamanya melihat orang, bukan orang saja, bahkan termasuk binatang-binatang yang dimuliakan, hewan mutaro, ya seperti ayam, kambing, ya kecebur got umpamanya. Waktu sholat masuk nih, ada kambing kecebur got, kita wajib menolong kambing dulu. Ya. Walaupun umpamanya sampai habis waktu sholat, itu nggak masalah kalau kambing belum selesai ditolong, belum terselamatkan itu kambing yang kecebur got. Ya. Sampai habis waktu sholat, umpamanya baru bisa diangkat. Nah, itu nggak masalah, tapi
sholatnya wajib dikodok. Ya. Ayam, ya termasuk sapi. Tuh. Jadi kita wajib menyelamatkan nyawa dulu, baik nyawa orang maupun nyawa hewan-hewan yang dimuliakan. Ya seperti kambing yang dimakan dagingnya itu kan dimuliakan itu hewan tersebut. Binatang-binatang ternak ya. Nah itu namanya hewan muhtaram. Artinya muhtaram adalah dimuliakan. Ketika mereka celaka ya, atau kecelakaan termasuk kecebur got atau kecebur apa saja, kecebur sumur ya, itu wajib ditolong sekalipun waktu sholat sudah masuk. Bahkan sholatnya wajib diakhirkan. Itu. Kalau sholat duhur umpamanya udahlah sholat duhurnya jam 3 nggak masalah. Karena jam 12 ada yang kecebur umpamanya, ada yang tenggelam. Gitu kan? Ada yang butuh ditolong. Kalau tidak ditolong nih nyawanya khawatir hilang nyawanya. Nah, itu berarti tadi sama ya dengan orang yang mau wukuf tadi di Arafah gitu kan. Jadi wajib mengakhirkan sholat. Jadi nggak masalah gitu kan, nggak masalah walaupun sampai habis waktu sholat ya, karena menolong mereka ya, yang butuh pertolongan. Terus hukum tidur setelah masuk sholat nih, masuk waktu sholat nih bagaimana hukumnya? Yukrahun naumu ba'da duhuli waktu sholati wa qabla fi'liha. Nah, hasudzonnal taiqadha qabla daikihi li'adatin au li'iqadhi ghairihi lahu. Kalau kita tidur ya, padahal waktu dohor ya, waktu sholat dohor sudah masuk, malah kita tidur. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh ya. Jadi hukumnya makruh kalau kita tidur setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat duhur. Nah, itu makruh. Itu pun apabila kita ya yakin ya bahwa nanti kalau duhur, kalau waktu duhur ini pasti nih jam 2 atau setengah 3 biasanya bangun nih kalau tidur gini hari. Itu makruh hukumnya. Atau memang kita berpesan sama istri ya, udah masuk ke dohor nih, kita tidur tapi kita pesan sama istri nih, Neng nanti jam 2 atau setengah 3 tolong bangunin ya, karena ini nggak kuat nih ngantuk nih. Nah itu hukumnya makruh ya, tetap makruh hukumnya walaupun kita pesan sama istri atau sama anak supaya nanti jam 2 atau setengah 3 dibangunin ya untuk melaksanakan sholat duhur. Itu tetap hukumnya makruh. Tuh. Nah sekarang lalu bagaimana kalau kita tidak yakin ya bahwasanya kita akan bangun pada jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 ya, karena asar sekarang nih hampir setengah 4 ya, kalau nggak salah jam 3.25, berarti jam 3 kan masih ada waktu dohor tuh. Kalau kita tidak yakin jam 2 atau jam 3 akan bangun, atau kita tidak berpesan supaya dibangunkan sama anak dan istri kita, nah ini bagaimana hukumnya? Kalau begitu hukumnya berubah menjadi haram hukumnya ya. Makanya nih waduh, masalah hati-hati ya. Kalau umpamanya kita tidur maka berpesan sama anak istri ya, jangan sampai tidak berpesan, khawatir. Kenapa? Ya karena khawatir waktunya lewat, waktu dohor lewat, khawatir lewat gitu kan. Sehingga nggak kebagian kita untuk sholat dohor. Kenapa? Karena waktunya habis gitu. Karena kita tidur. Ya, jadi berarti kesimpulannya bagaimana ya supaya tidak haram, tapi tetap tadi makruh ya. Jadi kalau kita tidur sebelum sholat, yang padahal waktu sholat sudah masuk, nah itu kita harus berpesan sama anak dan istri kita supaya jam sekian ya, atau di waktu dohor jam 2 atau jam 3 kita minta dibangunin
karena mau sholat atau melaksanakan sholat dohor. Nah sekarang bagaimana kalau memang ngantuknya ini sangat dahsyat gitu ya, ngantuknya sangat dahsyat, nggak kuat. Nah itu mah beda ya. Kalau begitu mah berarti nggak haram. Ya ini ngantuknya cuma dikit-dikit doang gitu kan. Sebenarnya ditahan juga bisa gitu. Malah tidur gitu. Udah masuk waktu orang malah tidur padahal ngantuknya cuma dikit. Itu haram, gitu kan? Haram hukumnya. Kecuali tadi kita berpesan ya sama istri supaya jam 2 atau jam 3 dibangunkan. Nah, itu pun masih makruh hukumnya. Masih makruh gitu hukumnya. Ya berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau memang ngantuknya cuma dikit gitu kan, tidak terlalu nggak terlalu berat, maka itu afdolnya ngantuknya ditahan ya, kita sholat dulu ya, sholat duhur dulu, baru setelah sholat duhur kita tidur ya, supaya tidak kena sanksi gitu kan, walaupun sanksinya makruh gitu kalau memang kita yakin jam 2 jam 3 akan bangun atau dibangunkan karena kita berpesan sama anak dan istri gitu, sanksinya cuman makruh gitu. Tapi kalau kita umpamanya tidak yakin jam 2 jam 3 tidak bangun dan karena tidak berpesan kepada anak dan istri kita supaya dibangunkan, maka itu hukumnya haram. Ya kan? Alhamdulillah summa na'udzubillah. Ya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Juga kalau ada orang yang tidur di musola nih ya, umpamanya masuk kantor ada orang tidur itu di musola atau di rumah kita gitu kan. Anak kita tidur, waktu dohor sudah masuk, sudah azan dikumandangkan. Nah, ini pun sunnah hukumnya membangunkan orang yang tidur karena sudah masuk waktu sholat. Itu sunnah, gitu kan? Dapat pahala kita bangunin orang tidur ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik di rumah, apalagi di musola. Wah istri kita tidur nih dari jam 11. Nah, ketika masuk ke dohor, sunnah dibangunkan. Ya, kita juga sama berarti kalau kita yang tidur, berarti istri kita sunnah hukumnya membangunkan kita untuk melaksanakan sholat dohor pada awal waktu. Jadi perintah ya. Jadi sunnah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin rahimakumullah. Tuh, begitu pula sunnah hukumnya tuh apabila ada orang yang tidur di depan orang yang sholat, tuh sunnah dibangunkan. Masalah kalau dekat gitu kan, kalau jauh mah nggak masalah. Yang tidur di sini, yang sholatnya umpamanya 5 meter itu nggak masalah. Ini umpamanya cuma 3 meter nih ya antara orang sholat dengan orang yang tidur di depannya. Jaraknya cuma 3 meter. Nah, itu mas harus dibangunkan ya. Harus dibangunkan itu mah. Bahkan kalau mengganggu mah itu wajib kan? Wajib dibangunkan. Kalau tidak mengganggu umpamanya karena tidak mengganggu tempat sujud lah. 3 meter itu kan tidak mengganggu tuh. Ya, sujud masih paling berat 1 meter lah. Ya dari kaki ke tempat sujud itu paling 1 meter. Nah ini 3 meter atau 2 meter, nah itu sunnah dibangunkan. Ya kalau jauh mah nggak usah, gitu kan? Nggak sunnah maksudnya. Kalau umpamanya kita sholat di depan kita ada yang tidur, gitu. Kalau jauh, nah itu nggak usah dibangunkan. Tapi kalau dekat itu harus dibangunkan. Hukumnya sunnah, ya dapat pahala bernilai ibadah. Jadi banyak kesunahan-kesunahan ya. Insyaallah. Nah, selanjutnya karena dikit lagi masuk waktu Isya, ini barangkali ada yang perlu ditanyakan ya sekitar tema atau di luar tema. Nah, silakan ditanyakan.
Bareng nih. Ayo silakan satu-satu. Salam. Itu memang kalau memang ngantuknya enggak berat mah gitu ya, enggak berat gitu ngantuknya, biasa-biasa aja bisa ditahan, nah itu lebih baik ditahan. Tapi kalau sangat berat gitu, susah. Itu apa boleh buat, nggak masalah gitu kan. Apa boleh buat itu. Iya buat kerja, ya itu nggak masalah ya, daripada nanti kalau udah nggak masalah tidur gitu kan, karena memang nggak kuat gitu, nggak tahan. Tiap hari ya. Nah itu yang akan mendatangkan kemiskinan itu. Iya penyakit kalau tiap hari itu ya karena dibiasakan gitu kan, karena dibiasakan. Ya makanya tidurnya tadi jangan sampai malam-malam gitu kan. Jam 11. Tapi jam 11 sih masih bagus gitu kan. Kalau bisa jam 10, jam 9 itu lebih bagus lagi. Tempat bangun. Nah udah kalau emang mau kerja ya, nanti daripada kerja ngantuk, nah itu nggak masalah tidur. Nggak masalah. Kalau habis subuh nggak sampai haram ya. Nggak sampai haram, cuman makruh. Itu pun ya kalau memang tidak berat gitu kan, tidak sangat berat. Kalau sangat berat, itu berarti hilang makruhnya, itu begitu. Ya silakan. Terus? Dibangunin subuh, malah tidur lagi. Nah itu bangunin lagi. Iya maksudnya kan dia dibangunin nih, lagi terus tidur lagi. Iya bangunin lagi biar iya kalau bisa. Nah udah apa namanya matanya dikasih air biar ini ya diusap dengan air. Maksudnya supaya ikut sholat subuh berjamaah gitu kan. Iya, ya bahkan kalau istri kita jangankan subuh ya, ini tahajud ya tahajud jam 3 nih, jam 3 tahajud. Kita umumnya bangun duluan. Nah, istri sunnah kalau nggak mau bangun sunnah percikin air mukanya. Sunnah itu, sunnah dipercikin air, perintah Rasul. Oh. Percikin air yang bawah itu. Apalagi sholat wajib ya. Sholat tahajud aja, ini Rasul menganjurkan. Ya, kalau kamu wahai suami bangun duluan pada waktu tahajud, maka istrimu nggak mau bangun, percikin dengan air. Begitu pula sebaliknya. Istrinya yang bangun duluan, suaminya nggak mau bangun, suaminya percikin air mukanya. Nah ini perintah Rasul ya. Itu suami kalau memang dipercikin nih, ada istrinya yang paham, jangan marah. Nah, karena ini adalah sunnah perintah Rasul. Ayo silakan, yang lain. Waalaikumsalam. Masalah apa? Rezeki. Tergantung sholatmu. Jadi rezeki itu memang sudah diatur ya. Jadi Allah yang ngatur, Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita kembalikan ke dalam pelajaran tauhid, ya, maka urusan rezeki tidak ada kaitan dengan sholat. Ya, tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi Allah tidak butuh, ya, Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu tidak butuh sholat makhluknya, gitu. Ya Allah mau sholat, enggak sholat tetap diberi aja rezeki. Urusan rezeki mah dijamin gitu. Walaupun jangankan enggak sholat, orang kafir ya, orang kafir nih, baru sholat, iman juga enggak. Tetap masalah rezeki
dijamin di dunia mah oleh Allah. Gitu. Ya. Nah, itu seperti itu urusan rezeki. Jadi kalau kita kaitkan ke pelajaran tauhid, karena memberikan rezeki itu adalah perbuatan Allah, pekerjaan Allah, dan pekerjaan Allah itu tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada makhluk, termasuk ibadahnya makhluk, sholatnya makhluk, itu Allah nggak butuh. Gitu. Yang butuh sholat itu siapa? Kita. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh ibadah. Artinya Allah walaupun seluruh manusia kafir, semuanya sedunia, manusia kafir semua, ya Allah mah nggak rugi, nggak untung. Begitu pula nih sebaliknya, seluruh dunia manusia ya, di seluruh dunia semuanya iman, semuanya takwa. Nah Allah mah sama, nggak rugi, nggak untung. Adapun rizki, nah itu memang di dunia dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada binatang melata pun, ya, tidak ada satu binatang melata pun di bumi. Nah, itu kecuali dijamin rizkinya oleh Allah. Itu Al-Qur'an, dijamin urusan rezeki sudah dijamin. Ya, cuman kita kan diperintahkan supaya kita bahasanya ya usaha gitu kan. Itu perintah gitu. Tapi tetap itikat kita harus jangan yang memberikan rezeki itu jangan dietikatkan usaha kita, jangan. Tetap ya itikat kita harus yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Adapun usaha itu hanya sebagai apa? Perantara. Gitu kan? Karena Allah walaupun tanpa usaha, nah itu maha kuasa untuk memberikan rezeki kepada makhluknya. Tapi kita diperintahkan, diwajibkan berusaha. Itu. Termasuk ingin mendapatkan surga. Nah itu harus berusaha kita. Usahanya apa? Iman dan amal soleh. Ya. Memang Allah sudah siapkan surga. Dan supaya kita dimasukkan ke sana, nah itu ada usahanya. Itu. Usahanya apa? Iman dan amal soleh. Walaupun pada hakikatnya yang memasukkan ke surga itu bukan iman kita, bukan ibadah kita, bukan. Gitu kan? Tapi janji Allah. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, firman Allah, maka mereka akan menjadi penghuni surga. Gitu kan? Nah ini janji Allah. Gitu kan? Jadi rahmat Allah, bukan ibadah kita, tapi kita diperintahkan supaya kita ibadah, supaya kita beriman. Ya. Udah, kita mentaati Allah saja, gitu kan? Mentaati Allah. Ya, jadi kesimpulannya, baik dunia ya, ataupun akhirat, ya memang kita diperintahkan supaya kita berupaya dan berusaha. Ya, itu rezeki itu macam-macam ya. Ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki ma'hud. Itu ada 4 macam ya. Kalau rezeki madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah, nah itu dijamin. Tapi ada rezeki ma'hud. Rezeki ma'hud itu rezeki yang dijanjikan. Contoh seperti ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini namanya rezeki ma'hud ya. Rezeki ma'hud. Rezeki yang dijanjikan. Gitu. Nah, ini berarti boleh jadi tadi ya, rezekimu tergantung salatmu. Nah, ini masuknya ke rezeki ma'hud, rezeki yang dijanjikan. Ya, jadi ada rezeki maksum, rezeki mamluk. Yang ketiga rezeki madmun. Ya, rezeki maksum artinya rezeki yang dibagikan oleh Allah. Terus mamluk rezeki yang dimiliki. Nah, itu kita punya mobil, punya rumah ya, itu rezeki mamluk namanya. Rezeki yang dimiliki.
ya oleh kita ya, itu hakikatnya ya milik Allah, cuman diamanahkan, dititipkan ke kita. Nah itu mamluk. Terus yang ketiga rezeki madmun, yang dijamin. Nah ini madmun namanya. Yang terakhir rezeki mahud, rezeki yang dijanjikan. Ya, jadi orang-orang yang takwa rezekinya akan bertambah gitu kan. Seperti silaturahmi rezekinya akan bertambah. Ini mahud namanya, janji Allah gitu. Silaturahmi akan memperbanyak rezeki. Termasuk berbuat baik ya, termasuk sodako, istighfar, dikir dan sebagainya. Nah itu akan menarik rezeki gitu kan. Artinya rezekinya akan bertambah banyak. Dan perlu diketahui rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, banyak rezeki itu. Nah ini ininya kemana nih, di jalurnya rezeki. Bisa ke kesehatan, kesehatan itu rezeki. Bahkan rezeki yang sangat besar itu kesehatan. Ya. Atau kekuatan, kekuatan juga rezeki. Umpamanya walaupun nggak makan nih seminggu kuat, nah itu rezeki juga, gitu ya. Ini jangan salah, jangan sempit nih ya. Jadi memahami tentang rezeki jangan sempit kita. Ini kebanyakan rezeki itu uang saja, ya, makanan saja, itu bukan. Jadi luas pengertian rezeki itu ya, termasuk kesehatan, termasuk anak soleh, anaknya sehat, ya, istri juga rezeki, dengan istrinya solehah, nah itu berupa rezeki. Kesehatan, kekuatan, walaupun nggak makan 1 bulan tapi kuat, nah itu pun rezeki. Luas ya pengertian rezeki, jadi luas. Nah, udah cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini ya. Aduh. Mati. Doa.